Apakah kita perlu diceramahi Pak Ustadz dulu untuk mau turut menjaga lingkungan? Apakah harus difatwakan dulu nih haramnya bakar hutan, baru kita nggak bakar hutan gitu? Kenapa masyarakat kita nggak punya kesadaran menjaga lingkungan ya? Dalam pidatonya pada awal tahun 2025, Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta ekoteologi dan pelestarian alam dimasukkan dalam kurikulum pendidikan agama. Integrasi nilai-nilai tersebut diharapkan dapat menyadarkan umat Islam, utamanya untuk melihat isu lingkungan sebagai bagian dari ibadah. Pada enklisik tahun 2015, Paus Fransiskus juga pernah mengulang kembali istilah ecological conversion atau tobat ekologis yang mengingatkan umat-umatnya bahwa krisis lingkungan yang sedang terjadi itu nggak lepas dari tanggung jawab manusia. Ekoteologi atau sebuah konstruksi bahwa ajaran agama memiliki keterkaitan dengan lingkungan memang mulai populer sejak tahun 1960-an. Aku sebut ini konstruksi karena memang ini konstruksi ya, karena nilai-nilai ini disesuaikan dengan kondisi atau pengetahuan kehidupan saat ini supaya ajaran agama tetap relevan. Di Indonesia sendiri, khususnya dalam agama Islam, gagasan mengenai hubungan agama dengan lingkungan memang belum sering menjadi tema dakwah utama ya, tema dakwah arus utama. Umumnya masih kalah nih sama tema-tema soal akhlak dan akidah. Akan tetapi udah ada juga ustadz-ustadz dan ulama-ulama yang mulai mengangkat isu lingkungan sebagai bagian dari pengamalan iman. Dalam diskusi akademis Islam pun topik ini juga beberapa kali menjadi lahan diskusi untuk perluasan nilai-nilai ekologi dalam masyarakat. Terus nih ya, kalau misalnya kita mau mencari dakwah-dakwah yang diunggah di media sosial, kita bisa nih nemuin pesan-pesan ekologis untuk menjaga lingkungan. Misalnya dengan cara melihat ikatan antara manusia dengan ciptaan lainnya gitu, atau bahwasannya manusia itu adalah khalifah bumi gitu, atau pemimpin bumi yang punya tanggung jawab untuk mengelola dan menjaga bumi beserta isinya. Ya, pesan-pesan kayak gini memang umumnya bertumpu pada penekanan perihal dosa dan pahala, perihal apakah suatu tindakan itu merupakan suatu ibadah gitu, atau apakah tindakan itu adalah hal yang bisa mengantar manusia menuju surga. Merusak lingkungan itu adalah bentuk pelanggaran terhadap perintah Tuhan, dan sebaliknya menjaga lingkungan itu mendapat pahala dan tempat di surganya Allah gitu loh, misalnya ya bentuk dakwahnya. Tapi kan dakwah-dakwah ini itu nggak menimbulkan dampak yang signifikan kalau nggak diamalkan gitu, nggak diamalkan secara nyata. Makanya efektivitas dari ajakan pelestarian lingkungan melalui dakwah itu mungkin perlu kita kaji lagi gitu ya. Di satu sisi pesan-pesan dakwah bisa jadi dorongan moral yang bisa diterima dengan mudah oleh masyarakat gitu ya. Apalagi nggak sedikit masyarakat kita melihat otoritas agama itu sebagai acuan dalam bertindak gitu. Dia mau ngapain nunggu ustadznya nyuruh dulu gitu. Masyarakat yang mudah terbuai oleh iming-iming pahala atau mudah ditakut-takuti oleh dosa, mungkin saja jadi lebih gampang mengamini ajakan untuk menjaga lingkungan. Tapi di sisi lain, kalau hanya disampaikan secara simbolis tanpa aksi nyata gitu, mungkin ajakan ini nggak akan punya dampak yang signifikan ya jika penyampaian itu misalnya sebatas ngutip ayat gitu tanpa pemahaman menyeluruh mengenai hubungan antara elemen-elemen lingkungan gitu. Sebenarnya dampaknya apa sih gitu selain dosa gitu. Orang mungkin nggak akan terlalu menghayati seberapa serius masalah lingkungan yang sedang kita hadapi. Ya memang ada sih otoritas agama yang sudah mengimplementasikan isu lingkungan melalui fatwa. Misalnya Majelis Permusyawaratan Aceh itu dia mengeluarkan 3 fatwa tentang pelestarian lingkungan, yakni tentang pemeliharaan lingkungan hidup, perlindungan satwa liar, dan penggunaan serta pembuangan zat berbahaya. Mereka juga mendorong ulama-ulama untuk memberikan contoh nyata upaya pelestarian lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, seperti hemat air, hemat listrik, dan menjaga kelestarian hutan serta satwa. Nah, ketiganya ini berlandaskan syariat Islam. Majelis ini juga mengharamkan praktek buang sampah sembarangan. Nah, Muhammadiyah ini juga pernah nih mengeluarkan fatwa serupa pada tahun 2015 yang mengharamkan perbuatan merusak lingkungan. Tapi selama isu ini belum menjadi salah satu prioritas dakwah,
penting dan akan selalu penting untuk mengetahui realitas yang terjadi dalam lingkungan kita dan memahami faktor-faktor yang menyebabkan masalah lingkungan semakin parah. Bukti-bukti bahwa krisis lingkungan sedang mengintai itu kan terpampang nyata banget ya. Banjir dan tanah longsor itu semakin sering terjadi, suhu makin panas, cuaca makin gak menentu. Kalau ditinjau lebih lagi, peristiwa-peristiwa yang kita rasain ini bukan fenomena alam semata, melainkan konsekuensi dari aktivitas manusia yang eksploitatif terhadap lingkungan, salah satunya terhadap hutan. Dalam buku The State of Indonesia's Forest yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2024, disebutkan bahwa 63% atau sekitar 120 juta hektar wilayah Indonesia merupakan area hutan. Dari 120 juta hektar ini, 54% merupakan hutan produksi yang utamanya berfungsi sebagai pasokan kebutuhan industri dan ekonomi. Misalnya kayak buat ngehasilin kayu atau produk tanaman hutan lainnya. Nah, 23%-nya merupakan hutan lindung yang fungsinya menyangga sistem kehidupan seperti menjaga suplai oksigen, menyerap karbon dioksida, dan daerah resapan air yang bisa melindungi kita dari bencana yang disebabkan manusia. Terakhir, sisanya adalah kawasan suaka dan kawasan pelestarian alam yang fungsinya lebih ke perlindungan flora dan fauna, keanekaragaman hayati, konservasi, dan juga wisata. Hutan di Indonesia itu memang gak cuma berfungsi menjaga ekosistem, tapi juga jadi tuas ekonomi. Sayangnya, fungsi dalam menjaga keseimbangan ekosistem ini bisa terganggu akibat deforestasi. Sebuah studi yang membandingkan map persebaran hutan di Indonesia dari tahun 50 sampai 2017 menemukan bahwa 35% wilayah hutan di negeri kita atau sekitar 66 juta hektar telah mengalami deforestasi. 66 juta hektar itu kalau dibayangin tuh kayak Pulau Jawa dijajar 3. Nah, dari data Global Forest Watch pun, tingkat deforestasi kita kembali naik pada tahun 2023 setelah sempat menurun usai tahun 2017. Dari laporan Auriga, deforestasi pada tahun 2024 juga naik 4.000 hektar dibanding tahun sebelumnya. Alih fungsi hutan jadi lahan pertanian, perkebunan, pembangunan industri, dan pemukiman adalah penyebab kenapa deforestasi makin masif. Naiknya populasi itu emang mendorong pertambahan kebutuhan lahan untuk pemukiman dan pangan ya. Tapi faktor yang lebih ngaruh terhadap naiknya deforestasi justru datang dari ekspansi industri dan proyek pemerintah. Contohnya, ekspansi ribuan hingga ratusan ribu hektar lahan perkebunan sawit tiap tahunnya yang berasal dari pembabatan hutan di wilayah seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Seperti yang di Kalimantan Timur misalnya, ratusan ribu hektar hutan dikonversi menjadi lahan sawit yang cenderung lebih menguntungkan perusahaan korporasi. Di Kalimantan Tengah bahkan ada ratusan ribu hektar lahan sawit yang ilegal. Di Papua, masyarakat adat yang terdampak akibat konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit itu mereka jadi kesulitan menggantungkan hidup karena seluruh sumber penghidupan mereka itu berasal dari hutan tadinya. Tapi adanya fakta-fakta ini nggak menjadikan presiden kita saat ini jemu untuk mendorong perluasan lahan sawit tanpa perlu mengkhawatirkan masalah deforestasi. Padahal kelapa sawit kan bukan termasuk tanaman hutan sehingga nggak mungkin bisa menyamai ekosistem hutan yang kompleks dengan segala macam fungsinya. Proyek strategis nasional seperti food estate itu juga merenggut wilayah hutan seperti yang terjadi di daerah Gunung Mas, Kalimantan. Yang bikin fatalnya itu wilayah hutan yang terlanjur dibabat dan ditanami singkong, ternyata singkongnya nggak tumbuh dengan baik karena kondisi tanahnya nggak cocok, kondisi tanahnya berpasir jadinya gagal panen. Nah, meski sempat dialihkan menjadi lahan jagung dan pemerintah mengklaim keberhasilan panen, ini nggak membuahkan hasil yang optimal dan bahkan nggak memenuhi tujuan awal pembentukan proyek food estate sebagai penyedia pangan karena hasil panennya justru dijadiin benih, bukan jadi pangan gitu, bukan untuk konsumsi masyarakat. Warga lokal yang seharusnya bisa diberdayakan sebagai petani juga malah nggak terlibat dalam proyek ini. Dan dengan hilangnya tutupan hutan, wilayah mereka yang nggak pernah kebanjiran jadi rentan kena banjir karena ekosistem alam yang seharusnya menyerap air itu jadi terganggu. Proyek food estate semacam ini juga dulu pernah dilakukan di Merauke pada tahun 2010 yang sama-sama berujung pada kegagalan. Wilayah yang gagal ini nggak direstorasi dan pemerintah yang sekarang malah menciptakan proyek food estate baru di wilayah tersebut. Pemerintah bahkan mengekspansi lahan baru yang lagi-lagi merenggut ladang hidup puluhan ribu masyarakat adat di sana. Saat ini lahan yang digadang-gadang jadi sawah baru dan jadi pengembangan biofuel tersebut sudah mencapai 2 juta hektar. Yang tentunya bermula dari deforestasi besar-besaran.
Proyek food estate di Sumatera juga mengalami hal yang sama. Gak ada kajian atas dampak lingkungan dan sosial yang cukup sehingga konflik dengan masyarakat setempat jadi gak terhindarkan. Dengan berbagai permasalahan yang muncul, pada akhirnya proyek food estate di wilayah Humbang Hasundutan ini jadi gagal karena 80% dari lahan proyek tersebut terlantar. Nah, proyek pembangunan nasional lain kayak misalnya IKN, ini kan juga nggak luput mengorbankan wilayah hutan ya. Meski klaimnya IKN ini katanya akan menjadi kota modern hijau dengan kawasan hutan sebesar 70%, tetap aja kan wilayah sisanya sudah mengalami deforestasi. Nah, ini nggak nutup fakta bahwa ada elemen lingkungan yang berubah dan bisa mempengaruhi kehidupan secara luas. Area 70% itu kan bukan murni mempertahankan hutan yang sudah ada ya, melainkan dalam bentuk restorasi yang belum tentu beneran bisa menduplikasi ekosistem hutan alami dengan segala fungsi pentingnya. Terus terancam mangkrak juga ini IKN, masalahnya ini yang kayak atau udah mangkrak ya, aku belum ngikutin lagi. Tapi salah satu isu lingkungan yang cukup besar itu ya perubahan iklim ya. Pasca revolusi industri, manusia makin bergantung sama penggunaan bahan bakar fosil dan energi lain untuk industri dan transportasi. Proses penggunaan bahan bakar ini melepaskan gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana ke atmosfer. Nah, hutan yang harusnya berfungsi jadi penyerap karbon itu kan mengalami deforestasi besar-besaran sehingga nggak bisa lagi menjalani fungsi dengan baik untuk menyerap emisi karbon ini. Makanya gas-gas tersebut jadi terperangkap di atmosfer dalam jangka waktu yang lama. Karbon tuh bahkan bisa bertahan sampai ratusan hingga ribuan tahun lamanya. Nah, atmosfer kita pada dasarnya kan punya komposisi gas yang menjaga suhu bumi tetap stabil. Nah, tapi peningkatan emisi yang makin parah itu mengganggu keseimbangan atmosfer sehingga suhu bumi makin panas. Di Indonesia sendiri, tren kenaikan suhu nasional itu cenderung naik sejak tahun 1961. Tahun 2024 kemarin bahkan tercatat menjadi tahun terpanas dengan anomali suhu sebesar 0,8 derajat Celcius. Peningkatan suhu yang terjadi di Indonesia memang turut dipengaruhi oleh fenomena musiman El Nino ya. Tapi nggak dipungkiri bahwa kenaikan emisi gas rumah kaca ini semakin memperparah kondisi tersebut. Nah, di daerah urban misalnya, itu daerah urban mestinya udah kerasa banget. Kualitas udaranya udah menurun, suplai oksigen gak memadai, susah untuk menghadapi hawa panas tanpa AC atau kipas angin gitu. Tapi kan teknologi ini juga menimbulkan dilema ya, karena penggunaan AC itu menyebabkan kenaikan emisi gas rumah kaca juga. Jadi kayak lingkaran setan. Kenaikan suhu global ini bisa jadi juga ngaruh terhadap pola curah hujan. Ada wilayah yang curah hujannya jadi naik sehingga risiko banjir makin tinggi. Nah, kita lihat nih banjir Jabodetabek. Nih kita lihat banjir di Jabodetabek pada awal tahun 2025 kemarin. Banjir bandang ini diawali oleh guyuran hujan deras dalam jangka waktu yang lama. Nah, parahnya nggak ada yang bisa nahan debit air karena sistem drainase yang buruk. Hutan juga mengalami alih fungsi lahan. Belum lagi penumpukan sampah di sungai. Daerah aliran sungai pun terganggu karena justru padat oleh area pemukiman. Ya, karena para developer ngebangun rumah di situ. Terus kalau kita ngecek data bencana banjir lewat website BNPB, sejak awal tahun 2024 sampai April tahun 2025 ada sekitar 2000 lebih data banjir yang tercatat di seluruh Indonesia. Hampir semuanya diawali oleh curah hujan atau hujan dengan intensitas yang tinggi. Naiknya suhu itu juga ngasih dampak terhadap laju deforestasi. Deforestasi sendiri memperparah pemanasan global dan sebaliknya pemanasan global itu mempercepat deforestasi karena meningkatkan risiko kebakaran hutan. Makin panas, risiko kebakaran hutan makin tinggi. Pada tahun 2023, Indonesia itu sudah kehilangan lahan hutan sebesar 1,16 juta hektar karena terbakar. 5 kali lipat lebih parah dari tahun 2022. Nah, ada juga andil angin muson, tapi yang bikin makin parah memang perubahan iklim yang disebabkan oleh percepatan aktivitas manusia itu sendiri. Asap kebakarannya bahkan kan sering diprotes ya sama negara tetangga kita gitu, karena kan berbahaya buat kesehatan. Jutaan siswa itu nggak bisa belajar karena sekolah tutup, dan kehidupan kelompok masyarakat rentan juga terancam. Dampak lain dari perubahan iklim ini juga terlihat dari naiknya permukaan air laut. Peningkatan suhu menyebabkan gletser dan lapisan es di kutub itu melelehnya lebih cepat. Nah, airnya lari kemana coba? Ya ke laut, sehingga volumenya semakin bertambah secara global. Selain itu, panas dari emisi gas ini diserap oleh lautan sehingga menyebabkan suhunya makin panas. Pemanasan air laut ini menimbulkan ekspansi termal di mana air yang lebih hangat mengalami pemuaian. Volumenya lalu bertambah sehingga mempercepat kenaikan permukaan laut.
Nah, dalam jangka panjang, kondisi ini bisa menjadi ancaman serius buat kota-kota atau wilayah yang ada di pesisir. Daerah Jakarta deh misalnya, tiap tahun wilayah tenggelam rata-rata sebesar 1-15 cm. Dalam suatu model diproyeksikan kalau 95% area Jakarta Utara katanya bakal tenggelam pada tahun 2050 kalau tidak ada intervensi untuk mengerem masalah ini. Nah, BMKG sendiri menyatakan bahwa mencairnya gletser di Papua dan naiknya suhu permukaan air laut itu jadi pemicu bencana banjir ekstrim di Jabodetabek pada tahun 2025, yang artinya bukan cuma permasalahan infrastruktur aja ya. Tapi hal ini juga merupakan sinyal bahwa dampak dari perubahan iklim itu ya ini dampaknya depan mata kita. Lebih dari 37.000 keluarga yang terdampak oleh bencana ini dan mereka jelas kehilangan tempat tinggal entah sementara atau permanen, kehilangan akses air bersih dan juga mata pencaharian. Jadi jelas ya bahwa peristiwa-peristiwa seperti banjir, cuaca ekstrim dan lainnya itu yang sudah kita bahas tadi itu nggak berdiri sendiri. Semuanya saling terhubung melalui rantai sebab akibat perubahan iklim yang umumnya dipicu oleh aktivitas manusia. Dan melihat isu lingkungan melalui horizon yang lebih luas mestinya bisa menyadarkan kita tentang keterkaitan antara elemen-elemen lingkungan satu dengan yang lainnya. Dan dengan demikian, tanpa kita menunggu arahan dari ulama gitu, tanpa kita menunggu cendekiawan agama maupun tokoh agama lainnya, kita bisa membangun kesadaran mandiri untuk ikut menjaga lingkungan dan mendorong kebijakan-kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan dan iklim. Secara individu memang rasanya nggak realistis ya untuk memperbaiki sistem yang ada saat ini. Sumber emisi gas rumah kaca terbesar secara global itu datang dari sektor energi, industri, pertanian, dan transportasi. Indonesia termasuk dalam 10 besar negara yang menyumbang emisi gas paling banyak di dunia. Pada tahun 2023 aja tercatat kalau Indonesia mengeluarkan lebih dari 1,2 miliar ton gas rumah kaca. Angka ini berkontribusi sebesar 2,27% terhadap emisi global. Dalam skala yang lebih besar, tentunya pemerintah yang memiliki keleluasan lebih itu bisa membuat kebijakan yang mengatur regulasi dalam industri dan kebijakan lain yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan ya. Ancaman bencana itu bisa bakalan terus berlanjut kalau nggak dibarengi dengan upaya pengurangan emisi gas dan kebijakan solutif yang berkelanjutan dan memberikan dampak kerugian paling minim untuk seluruh lapisan masyarakat. Pada tahun 2016 lalu, pemerintah kita sebenarnya sudah menandatangani Persetujuan Paris untuk mengatasi krisis iklim di Indonesia. Perjanjian ini bahkan sudah diratifikasi dan menjadi bagian dari kebijakan tentang penanganan perubahan iklim di Indonesia yang membuahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Poinnya antara lain adalah komitmen untuk menekan kenaikan suhu global hingga maksimal 1,5 derajat Celcius. Indonesia juga punya target meraih net sink pada tahun 2030 alias kondisi di mana tingkat serapan emisi itu sama atau lebih banyak ketimbang emisi yang dilepaskan ke atmosfer. RUU Kehutanan juga masuk dalam daftar prioritas program legislasi nasional DPR tahun 2025. Tapi ya komitmen dan adanya aturan-aturan ini jadi pertanyaan ketika melihat pemerintah yang bikin kebijakan merusak tanpa rencana perbaikan yang jelas, bahkan kayaknya nggak ada kajian ilmiah yang menyeluruh mengenai dampak sosial dan lingkungannya sama sekali. Regulasi mengenai perlindungan hutan itu juga lemah dan perusahaan-perusahaan justru makin fleksibel dalam melakukan ekspansi perkebunan atau industri tambang dengan mengorbankan hutan yang begitu luas. Revisi Undang-Undang Kehutanan justru dibalap sama pengesahan dan pembahasan RUU yang lain gitu. Sengketa lahan hutan dengan masyarakat juga menimbulkan pertanyaan tentang implementasi aturan pengelolaan hutan sosial yang tertuang dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021. Padahal kebijakan ini seharusnya berfokus pada aspek kelestarian dan pemberdayaan masyarakat adat atau sekitar hutan, tapi realitas di lapangan menunjukkan bahwa hak-hak mereka seringkali diabaikan atau dibenturkan dengan kepentingan lain. Penggunaan kendaraan listrik sebagai transisi menuju energi terbarukan yang digadang-gadangkan jadi masa depan Indonesia dan seluruh dunia itu juga kan masih berdampak buruk buat lingkungan dan kesehatan ya. Baterai yang diperlukan untuk energi ini dibuat dari nikel yang dalam proses hilirisasinya justru mencemari area laut seperti yang terjadi di Konawe, Sulawesi Tenggara dan Morowali di Sulawesi Tengah.
Smelter-smelter yang ada di sana itu menghasilkan limbah yang dibuang ke lautan dan mengotori terumbu karang. Ikan yang jadi mata pencaharian masyarakat di wilayah tersebut jadi berkurang populasinya sehingga mengakibatkan turunnya hasil tangkapan laut. Ada juga dugaan munculnya penyakit infeksi saluran pernafasan yang berasal dari debu pekat aktivitas pertambangan. Pemprov Sulawesi Tengah sendiri katanya memastikan bahwa pengelolaan sumber daya nikel menjalankan prinsip berkelanjutan katanya. Akan tetapi, realitanya ekspansi tambang nikel di daerah ini terus memicu berbagai masalah lingkungan dan sosial mulai dari deforestasi, pencemaran, keselamatan kerja hingga konflik lahan dengan masyarakat sekitar. Patut dikritik kalau Gubernur Sulteng malah bikin instruksi bagi pejabat daerah untuk menghentikan aktivitas pemerintahan dan menyegerakan sholat ketika waktunya tiba gitu. Jadi kayak apa ya, di tengah isu-isu mendesak gitu ya, kayak degradasi lingkungan akibat pertambangan dan dampaknya terhadap masyarakat, rasanya kok kurang urgent ya kalau malah ngomongin soal ibadah yang ranahnya cukup private gitu. Seharusnya pemerintah ya fokus aja pada kebijakan konkret yang bisa mengatasi permasalahan lingkungan, bukan malah ngurusin sholat jamaah karyawannya gitu, bukan malah bikin instruksi simbolik yang gak relevan dengan krisis nyata yang sedang dihadapi. Isu lingkungan lainnya di Indonesia masih ada banyak lagi ya, mengingat kita punya wilayah yang sangat luas ya. Ada sampah, polusi udara, rusaknya terumbu karang dan ekosistem laut, penurunan keanekaragaman hayati, dan lainnya lagi yang mungkin akan panjang banget kalau dibahas satu-satu. Kita ngomongin sampah deh ya. Kalau dari chart ini, sampah menyumbang sekitaran 3% dari total emisi global. Sekilas kecil, tapi dampaknya nggak bisa diremehkan. Masalahnya kadang kita kalau habis menggunakan sesuatu tuh merasa tanggung jawabnya berhenti usai membuang sampah pada tempatnya ya. Sampahnya berasa hilang gitu aja gitu. Udah lepas gitu. Padahal sampah itu cuma pindah posisi. Dan ujung-ujungnya numpuk di tempat pembuangan akhir atau parahnya di sungai. Ambil di wilayah Jabodetabek aja deh. TPST Bantar Gebang setiap harinya nerima minimal 7 ton sampah. Setiap hari, bayangin, dan ini baru satu wilayah. Timbunan sampah kayak gini menyumbang emisi sebesar 70% dari sektor sampah sendiri. Sumber utamanya datang dari sampah rumah tangga alias dapur kita sendiri, hasil belanja yang kita beli. Dan tahu nggak, komposisi sampah nasional yang tercatat itu hampir separuhnya terdiri dari sisa makanan. Makanan itu kan emang nggak muncul begitu aja ya. Untuk sampai di piring kita ada proses panjang yang melibatkan penanaman, pemanenan, distribusi, pengolahan, dan penyimpanan. Nah, semua proses ini menghasilkan emisi. Yang bikin sayang, banyak dari makanan itu nggak keburu dikonsumsi dan nggak bertahan lama, lalu nyisa dan habis itu dibuang. Coba ingat-ingat baru-baru ini berapa banyak bahan makanan yang gak kepake di kulkas yang akhirnya kebuang. Nah, meskipun berstatus sebagai sampah organik gak berarti ini ramah lingkungan ya. Penumpukan sampah organik itu menghasilkan gas metana yang justru jauh lebih berbahaya ketimbang karbon dioksida. Nah, makanya mengurangi food waste atau jenis sampah lainnya itu bukan cuma soal penghematan atau mubazir ya, tapi juga merupakan tanggung jawab lingkungan. Setiap yang kita konsumsi, entah makanan atau produk apapun, menghasilkan rantai emisi yang panjang di belakangnya. Nah, itu baru ngomongin sampah di darat. Nah, lautan kita nimbun sampah juga, didominasi plastik. Selama tahun 2024 kemarin, dikatakan bahwa sebesar 350.000 ton sampah plastik masuk lautan Indonesia. Nah, masalah ini tentunya menyebabkan masalah lingkungan lain, yaitu tercemarnya ekosistem laut. Belum lagi kalau sampah itu terurai jadi mikroplastik yang bisa masuk ke dalam tubuh ikan atau hewan laut lain yang kita konsumsi gitu nantinya. Ada kemungkinan bahwa seafood yang kita konsumsi itu udah mengandung mikroplastik sehingga bisa memberikan dampak kesehatan tertentu dalam tubuh manusia. Nah, itu baru sampah yang kita hasilkan sendiri. Nah, emang ada sampah yang nggak berasal dari tangan kita sendiri? Ada, bahkan secara sukarela menerima sampah lewat impor dari negara lain. Nah, jadi Indonesia ini memang menerima impor sisa-sisa limbah dengan kategori tertentu untuk kebutuhan industri daur ulang ya. Perdagangan nomor 84 tahun 2019. Cuma dalam praktiknya nggak jarang juga barang impor ini diselundupi limbah-limbah residu yang berdampak negatif bagi lingkungan. Nah, ini kan justru menambah masalah baru ya di negara kita.
pengelolaan sampah domestik aja masih belum maksimal. Nah, negara-negara lain, negara-negara itu tuh yang ngirimin kita limbah, itu mereka diuntungkan karena ongkos mengelola sampah itu mahal, lebih mahal ketimbang mengirimkannya ke negara berkembang ke Indonesia. Nah, kalau dipikir-pikir, kita kayak dijajah gitu, tapi dijajahnya bukan dengan senjata, tapi dalam bentuk sampah. Dari segala problematika yang kita bahas tadi, ngatasin masalah iklim lewat aksi individu yang nggak berjejaring itu susah, nggak akan berdampak besar. Dan untuk mencapai dampak positif yang besar dan berkelanjutan, ya usaha individunya harus berjalan beriringan gitu, harus dibangun dengan kesadaran kolektif. Dan ada juga dorongan, kita harus sama-sama mendorong, menekan pemerintah gitu, atau politis yang kita coblos setidaknya ya, untuk bikin kebijakan akurat soal pengelolaan lingkungan. Jadi solusi iklim hanya bisa berjalan dengan optimal kalau misalnya ada upaya yang berkesinambungan dari banyak sisi, dari semua sisi. Pemerintah kita memang punya komitmen tertulis ya untuk mensejahterakan rakyat, untuk memajukan ekonomi, dan pada saat yang bersamaan mengatasi perubahan iklim. Makanya perlu terus diingetin gimana supaya ekonomi tetap jalan tanpa mengorbankan lingkungan besar-besaran. Membangun kesadaran tentang masalah lingkungan ini bukan berarti kita jadi pesimis gitu ya, atau kita jadi hopeless gitu terhadap masa depan bangsa dan dunia ini gitu. Ya solusinya bisa diusahakan, tinggal diperlukan political willingness yang besar untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pelestarian lingkungan. Pada akhirnya edukasi menjaga lingkungan melalui pendidikan agama atau melalui dakwah mungkin bisa jadi medium yang berguna ya untuk membangun kesadaran masyarakat yang lebih luas. Apalagi kalau mengingat masyarakat memang lebih suka ngedengerin materi itu kalau udah ngomongin agama secara halal atau haram, karena kalau dikasih sudut pandang etika atau dampak mungkin nggak efektif ya. Walau agak ironis dikit sih, karena di Indonesia elemen dari keagamaan sendiri itu justru bisa berpotensi terlibat dalam kerusakan lingkungan. Baru-baru ini kan pemerintah memberikan izin konsesi tambang untuk ormas agama lewat peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024. Kepercayaan terhadap institusi agama atau otoritas agama dalam penyampaian isu lingkungan tetap harus dibarengi dengan upaya pribadi untuk mempelajari realitas secara lebih akurat, berperan secara terukur, ngikutin kebijakan publik, dan memperhatikan orang-orang terpinggir yang terdampak karena kerusakan lingkungan. Upaya menjaga lingkungan itu bukan cuma sebatas ibadah, tapi konsekuensi dan tanggung jawab bersama sebagai komunitas negara untuk hidup berkelanjutan. Pemerintah dan korporasi itu memang memegang porsi tanggung jawab dan porsi pengendalian dan pencegahan bencana ekologi yang lebih luas. Tapi yang paling minimal bisa kita lakukan sebagai individu yang bijak itu adalah nyadar dulu dengan kondisi sekitar dan mengambil langkah yang akurat untuk ikut andil dalam pelestarian lingkungan. Karena tobat ekologis itu harusnya bukan muncul karena disuruh atau dipaksa, tapi karena kesadaran yang kita peroleh dari kepekaan terhadap lingkungan. Nah, kalau menurut kamu gimana nih? Apakah niat ibadah itu cukup untuk menjadi landasan dalam menjaga lingkungan gitu? Dari contoh-contoh persoalan lingkungan ada di Indonesia, apa upaya paling mendesak dan paling mungkin yang bisa kita lakukan untuk menjaga tanah yang sama-sama kita tinggali? Sebenarnya apa sih hal yang bisa bikin segenap pemerintah dan masyarakat kita ini mau sama-sama peduli sama isu lingkungan? Share pendapat kamu di kolom komentar ya. Makasih udah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di konten selanjutnya.